Kali ini kita akan bahas matematika tingkat lanjut SMA kelas 11 bab 1 matriks latihan D nomor 1 sampai dengan 7 halaman 27. Tentukan benar atau salah setiap pernyataan pada soal nomor 1 sampai dengan nomor 3. Soal nomor 1, misalkan K adalah skalar dan A adalah matriks berurut M kali N, maka KA juga berurut M kali N. Jawabannya benar ya. Misalkan di sini kita punya skalar K, kemudian kita kalikan dengan matriks berurut M kali N, maka skalar K ini akan mengalihkan setiap elemen di dalam matriks tersebut, ya, sehingga dihasilkan matriks K dikalikan A11, K dikalikan A12, dan seterusnya sampai K dikalikan A MN, ya. Di sini hasilnya ini akan tetap berurut M kali N. Jadi pernyataan nomor 1 ini bernilai benar. Selanjutnya soal nomor 2, jika matriks A dan B berurut sama dengan A adalah matriks 0 dan B adalah sembara matriks, maka AB juga matriks 0. Jawabannya adalah benar ya. Misalkan kita punya matriks A berurut N kali N yang merupakan matriks 0 dan matriks B berurut N kali N yang merupakan sembara matriks, akan menghasilkan matriks C berurut N kali N yang merupakan matriks 0. Perhitungannya seperti ini. Di sini cara perkalian matriks ya, harus diingat bahwa baris pada matriks A kita kalikan dengan kolom pada matriks B ya. Jadi baris pertama kita kalikan dengan kolom pertama ya. Cara perhitungannya seperti ini. Matriks posisi di elemen matriks pada A ini, posisi A11 0 yang ini kita kalikan dengan B11 ini. Kemudian selanjutnya elemen 0 yang ini yaitu di 12 ya, maaf, di 12 A12 0 yang ini kita kalikan dengan matriks B elemennya yang B21 ya. Seterusnya sampai matriks yang ini A1N yang 0 yang ini kita kalikan dengan matriks elemen di matriks B di BN1 yang ini ya. Sampai seterusnya sampai baris yang paling bawah kita kalikan dengan kolom yang paling kanan ya pada matriks B. Perhitungannya di sini N1 0 yang ini kita kalikan dengan B1N ya, yang ini. Sampai kita ke posisi N kali N yang ini kita kalikan dengan B posisi BNN ya, elemen B yang BNN ini ya. Jadi bisa kita lihat perkalian elemennya akan menghasilkan 0. Ini 0, ini 0, ini 0, ini juga 0, ditambah 0, ditambah 0, seperti ini juga 0, dan seterusnya sampai yang ini 0, ditambah 0, dan seterusnya sampai 0 kalikan BNN ini hasilnya juga akan 0. Ya, kemudian setelah itu 0 ditambah 0 itu akan menghasilkan 0. Ya, jadi setiap elemen pada matriks C ini ya, akan bernilai 0. Ya, jadi benar pernyataannya ya. Jika matriks 0 dikalikan dengan sembara matriks dengan ordo yang sama, maka akan menghasilkan matriks dengan ordo yang sama yang merupakan matriks 0. Selanjutnya soal nomor 3, tidak ada matriks yang memenuhi sifat A bukan matriks 0 dan A kali A sama dengan A. Jawabannya salah ya. Karena A kali A itu sama dengan A bisa juga terpenuhi jika A adalah matriks identitas. Perhitungannya di sini kita punya matriks A merupakan matriks identitas berurut N kali N. Ini kita kalikan dengan matriks A yang berurut N kali N juga merupakan matriks identitas. Maka perhitungannya adalah matriks A yang pertama pada posisi baris kita kalikan dengan matriks A pada posisi kedua ini pada posisi kolom ya. Jadi seperti itu. Jadi di sini satu yang ini kita kalikan dengan satu yang ini.
Berarti A11 kita kalikan dengan A11, hasilnya yang ini. Kemudian A12 yang 0 yang ini kita kalikan dengan A21 0 yang ini ya. Nih. Kemudian yang ini posisi A1N kita kalikan dengan 0 yang ini ya, kita kalikan dengan AN1 0 yang ini. Yang ini. Kita lakukan terus sampai baris terakhir dengan kolom terakhir, yaitu di sini AN1 yang ini kita kalikan dengan A1N 0 yang ini sampai N kali N 1 yang ini kita kalikan dengan N kali N 1 yang ini ya, bisa dilihat di sini ya, ini 1 ditambah 0 berarti di sini 0 ya, berarti yang di sini tersisa 1. Kemudian pada posisi ini yang A22 ini ya, kita kalikan dengan A22 ya, yang ini juga akan bernilai 1, sedangkan yang lain ini juga akan bernilai 0 ya, sampai terakhir yang ini N kali N kita kalikan dengan N kali N, 1 ini kalikan dengan 1 ini akan bernilai 1, sedangkan yang lain ini akan bernilai 0. Jadi 0 tambah 0 tambah 0 dan seterusnya sampai ditambah 1 akan menghasilkan 1 ya, jadi ini. Sedangkan elemen yang lain di sini 1 kali 0 itu 0 ya, kemudian di sini 0 kali 1 juga 0 ditambah 0 0 0 ya, ditambah 0 tambah 0 tambah 0 seperti itu akan menghasilkan 0 ya. Jadi di sini hasilnya ini juga tetap merupakan matriks identitas, yaitu tetap merupakan matriks A. Selanjutnya soal nomor 4, diketahui matriks P sama dengan 1 min 8 min 1 min 2, matriks Q sama dengan 3 2 min 1 2, dan X adalah matriks berodo 2 kali 2 yang memenuhi persamaan P min 2X sama dengan 3Q. Tentukan matriks X. Pertama-tama kita tulis dulu persamaannya, ini P min 2X sama dengan 3Q. Ini ya, kemudian kita ganti nilainya dengan matriksnya, yaitu matriks P itu 1 min 8 min 1 min 2, kemudian kita kurangi dengan 2X sama dengan 3 dikalikan matriks Q, yaitu 3 2 min 1 2. Pertama-tama kita kalikan terlebih dahulu 3 ini terhadap matriks Q ya, berarti 3 ini kita kalikan pada setiap elemen di matriks Q, yaitu 3 kali 3 9, 3 kali 2 6, 3 kali min 1 min 3, 3 kali 2 6. Setelah itu kita pindahkan matriks yang ini 1 min 8 min 1 min 2 ini kan bernilai positif ya. Kita dari ruas kiri kita pindah ke ruas kanan, maka di sini akan bernilai negatif, akan menjadi pengurangan ya. Jadi positif akan berubah menjadi negatif, sehingga tinggal kita kurangi di sini. Pengurangan matriks itu adalah kita kurangkan matriks elemen pada matriks yang seletak. Berarti 9 kita kurangi dengan 1, ini 6 kita kurangi dengan min 8, kemudian min 3 kita kurangi dengan min 1, kemudian 6 kita kurangi dengan min 2. Di sini 9 dikurangi 1, saya biarkan. Yang ini min ketemu min, ini plus. Di sini min ketemu min, ini plus. Min ketemu min, ini plus. Ya, selanjutnya baru kita hitung 9 kurangi 1, ini 8, 6 ditambah 8, 14, min 3 ditambah 1, min 2, kemudian 6 ditambah 2, 8. Selanjutnya di sini min 2 dikali X, berarti min 2 ini posisinya perkalian. Perkalian kita pindah ruas akan menjadi pembagian ya, sehingga di sini kita peroleh X sama dengan matriks matriks 8 14 min 2 8 kita bagi dengan min 2 yang ini ya. Ingat, min 2 dikalikan X, berarti yang dipindah adalah posisi perkaliannya, berubah menjadi pembagian, bukan tanda minnya ini, tapi posisi perkaliannya berubah menjadi pembagian. Di sini kita bagi dengan 2, artinya bisa juga diartikan sebagai dikalikan min setengah ya. Nah, di sini pembagi min 2 ini kita jadikan perkalian, artinya kita kalikan dengan
min setengah. Ya, sehingga kalau matriks ini kita kalikan dengan min setengah akan menghasilkan di sini min setengah dikalikan 8 berarti menjadi min 4, min setengah dikalikan dengan 14 menjadi min 7, min setengah dikalikan dengan min 2, min ketemu min positif ya, berarti setengah dikalikan 2 itu 1, kemudian min setengah dikalikan 8 itu menjadi min 4. Jadi ini adalah jawabannya, yaitu matriks X sama dengan min 4, min 7, 1, min 4. Selanjutnya soal nomor 5, diketahui matriks X min 2, 9, min 3, 0 dikalikan dengan matriks min 4, 0, 1, Y plus 1 sama dengan matriks min 3, min 9, 12, 0. Tentukan nilai X ditambah Y. Kita tulis dulu persamaan matriksnya ini. Kemudian kita kalikan. Ingat perkalian matriks itu, matriks pertama pada posisi baris kita kalikan dengan matriks kedua pada posisi kolom ya. Jadi seperti itu perkalian matriks. Sehingga di sini kalau kita hitung X min 2 ini ya, kita kalikan dengan min 4. Kemudian kita tambah dengan 9, kita kalikan dengan 1. Itu akan mengisi posisi 1, 1 yang ini. Nah, kemudian selanjutnya X min 2 kita kalikan dengan 0 yang ini. Kemudian ditambah dengan 9 kita kalikan dengan Y plus 1 yang ini. Itu akan mengisi posisi 21 ya. Ini. Kemudian selanjutnya yang ini baris kedua pada matriks pertama min 3 kita kalikan dengan min 4 yang ini. Kemudian ditambah 0 dikalikan 1 ini. Ini akan mengisi posisi 21, artinya baris kedua kolom ke-1 ya, yang ini. Kemudian selanjutnya min 3 kita kalikan dengan 0 yang ini. Kemudian ditambah 0 dikalikan dengan Y plus 1 yang ini. Itu akan mengisi 2 kali 2, artinya baris kedua kolom kedua. Nah, selanjutnya tinggal kita hitung di sini. X dikalikan min 4 berarti min 4X, min 2 dikalikan min 4 berarti min ketemu min plus 2 kalikan 4 itu 8. Kemudian ditambah 9 kali 1 berarti 9. Yang ini X kali 0, 0 ya, min 2 kali 0, 0. Berarti hasilnya adalah 0 yang ini. Kemudian sedang ini 9 kali Y, 9Y, 9 kali 1 berarti 9. Berarti di sini menghasilkan 0 ditambah 9Y plus 9. Kemudian di sini min 3 dikalikan min 4. Min ketemu min plus 3 dikalikan 4, 12. 0 kali 1 berarti 0. Ya ini. Kemudian min 3 kali 0 ini 0. Kemudian 0 dikalikan Y plus 1 berarti 0 juga. Ya. Sehingga kita sederhanakan di sini 8 ditambah 9 berarti 17. 12 ditambah 0 ini 12. Kemudian di sini 0 ditambah 9Y plus 9 berarti 9Y plus 9. 0 tambah 0 berarti di sini 0. Sehingga di sini akan diperoleh matriks sebelah kiri dan matriks sebelah kanan. Di sini karena tandanya sama dengan, maka elemen yang seletak bernilai sama. Jadi artinya di sini min 4X ditambah 17 itu akan sama dengan min 3 ya. Kita hitung dulu ya. Yang ini persamaan yang pertama ini yaitu min 4X plus 17 sama dengan min 3 ya. Kita hitung di sini. Di sini plus 17 pada posisi kiri, pada ruas kiri kita pindah ke ruas kanan, plus akan berubah menjadi min. Berarti di sini min 17. Sehingga di sini min 3 dikurangi 17 hasilnya adalah min 20. Selanjutnya min 4 dikali X. Di sini posisi perkalian ya, min 4 dikali X. Min 4 ini posisinya perkalian terhadap X. Jadi kalau kita pindah ruas min 4-nya akan menjadi pembagian. Ya, ingat di sini yang ditekankan adalah posisi perkaliannya, bukan posisi negatifnya ini, tapi posisi perkaliannya yaitu min 4 dikalikan X. Sehingga kalau min 4 kita pindah, posisi perkalian ini akan menjadi pembagian. Sehingga kita peroleh X sama dengan min 20 dibagi min 4.
min ketemu min plus 20 dibagi 4, 5. Jadi kita peroleh X-nya sama dengan 5. Nah, kemudian kita pergi ke persamaan yang kedua, yaitu 9Y ditambah 9 itu akan sama dengan min 9. Yang seletak adalah di sini min 9. Ya, jadi ini persamaan kedua, kita hitung plus 9 posisi ruas kiri, kita pindah ke ruas kanan akan menjadi negatif, ya, negatif 9. Sehingga kita hitung di sini min 9 dikurangi 9 hasilnya adalah min 18. 9Y artinya 9 dikali Y. Nah, berarti kalau 9 kita pindah ruas menjadi pembagian karena di sini posisinya perkalian. Sehingga di sini kita peroleh Y sama dengan min 18 dibagi 9. Min 18 dibagi 9 itu sama dengan min 2. Berarti kita peroleh nilai Y-nya sama dengan min 2. Jadi X ditambah Y sama dengan X-nya tadi 5 ditambah Y-nya tadi min 2, berarti ditambah min 2. Plus ketemu min berarti min, ya. Sehingga 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Jadi X ditambah Y itu hasilnya sama dengan 3. Selanjutnya soal nomor 6 di bidang ekonomi, ya. Tata, Putri, dan Kaila menabung di bank bersama-sama. Matriks besar tabungan mereka dalam rupiah sebagai berikut. Di sini 2 juta untuk Tata, di sini kemudian 3,5 juta untuk Putri, dan 4 juta untuk Kaila. Apabila suku bunga tabungan 6% per tahun, tentukan matriks besarnya bunga tabungan mereka dalam rupiah. Jadi di sini kalau untuk menentukan besar bunga berarti bunga tunggal ini 6% ini kita kalikan dengan matriks besar tabungan, ya. Jadi ini berarti 6% yang ini kita kalikan dengan matriks besar tabungan, itu nantinya akan menghasilkan matriks besar bunga. Nah, di sini berarti 6% itu artinya 6 per 100. Nah, setelah itu perkalian dengan skalar artinya setiap elemen pada matriks ini kita kalikan dengan skalarnya. Sehingga di sini 6 per 6 per 100 kita kalikan dengan 2 juta, 6 per 100 kita kalikan dengan 3,5 juta, 6 per 100 kita kalikan dengan 4 juta. Hasilnya adalah di sini 6 dikalikan 2 berarti 12, ya. Kemudian nolnya di sini 2 kita coret sehingga di sini menghasilkan 120, ya, 120.000. Kemudian yang kedua ini 6 dikalikan 35 hasilnya adalah 210. Kemudian di sini nolnya kita coret, ya, 2 berarti akan menghasilkan 210.000. Ya, selanjutnya di sini 6 per 100 kita kalikan dengan 4 juta, 6 dikalikan 4 berarti 24, kemudian nolnya kita coret 2 ini sehingga menghasilkan 240.000. Nah, jadi matriks besar bunga tabungan mereka dalam rupiah adalah seperti ini, ya. Matriksnya di bagian atas ini 120.000, kemudian 210.000 dan 240.000, di mana yang posisi pertama ini besar bunga milik Tata, posisi kedua ini besar bunga milik Putri, posisi ketiga ini adalah besar bunga milik Kaila. Selanjutnya soal nomor 7 bidang ekonomi. Sebuah toko kue kering memiliki 2 cabang, yaitu di Yogyakarta dan di Jakarta. Berikut ini adalah matriks banyaknya kue dalam stoples dengan kolom-kolom matriks berturut-turut menyatakan kue putri salju, kue nastar, dan kue sagu. Jadi di sini, ya, yang ini bagiannya cabang Jogja, baris pertama ini, sedangkan yang ini adalah baris kedua ini adalah cabang Jakarta, di mana pada kolom pertama ini merupakan kue putri salju, kemudian kolom kedua ini merupakan kue nastar, kemudian ini kolom ketiga ini merupakan kue sagu, ya. Harga kue putri salju itu 40.000 per toples, kue nastar 30.000 per toples, dan kue sagu 27.000 per toples. Dengan konsep perkalian matriks, tentukan pendapatan di setiap cabang toko kue apabila semua kue terjual. Jadi di sini kita buat matriksnya, ya. Ingat jangan sampai salah dalam posisi perkaliannya. Yang pertama adalah posisi ini, posisi kue ini, ya, kita letakkan di depan. Matriks kue ini kita letakkan di depan, sedangkan matriks harganya kita letakkan di posisi kedua, ya. Nah, di sini kue putri salju kita letakkan di baris pertama. Kemudian
kue nastar itu kita letakkan di posisi baris kedua 30.000. Kemudian kue sagu harganya 27.000 kita letakkan di posisi ketiga, di baris ketiga maksudnya. Nah, sehingga perkalian matriksnya di sini baris pada matriks pertama kita kalikan dengan kolom pada matriks kedua, sehingga di sini kita kalikan 23 kita kalikan 40.000 ditambah 22 kita kalikan 30.000 ditambah 17 kita kalikan dengan 27.000. Jadi benar ya. Di sini posisi pertama tadi kan putri salju. Ya, berarti di sini 23 ini putri salju kita kalikan dengan harga putri salju yang 40.000. Ya, yang ini. Kemudian di sini 22 ini kue nastar, berarti kue nastar ini kita kalikan dengan harga kue nastar yaitu 30.000. Jadi di sini benar perkaliannya. Kemudian yang ketiga ini kue sagu 17 ini kita kalikan dengan harga kue sagu yaitu 27.000. Ini. Berarti di sini benar. Nah, berarti perkalian pada baris pertama ini ya, yang ini hasilnya merupakan cabang Jogja, penghasilan di cabang Yogyakarta. Ya, jadi ini merupakan hasil penjualan dari cabang Yogyakarta. Untuk cabang yang Jakarta yang posisi kedua ini, berarti 27 untuk banyaknya kue putri salju kita kalikan dengan harga kue putri salju yaitu 40.000. Berarti 27 dikalikan 40.000. Kemudian ditambah 20 jumlah kue nastar ya, kita kalikan dengan harga kue nastar yaitu 30.000 yang ini. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu adalah kue sagu yang 16 ini jumlahnya kita kalikan dengan harga kue sagu yaitu 27.000 yang ini. Nah, yang posisi bawah ini merupakan hasil penjualan dari cabang Yogyakarta. Jadi posisi matriksnya benar ya. Matriks yang pertama ini posisi banyaknya kue ya. Kemudian sedangkan posisi yang kedua ini, matriks yang kedua ini merupakan matriks harga kue. Jadi seperti itu. Selanjutnya tinggal kita hitung 23 dikalikan 40.000 hasilnya adalah 920.000. Kemudian 22 dikalikan 30.000 hasilnya adalah 660.000. Kemudian 17 dikalikan 27.000 hasilnya adalah 459.000. Ya, kemudian di sini 27 dikalikan 40.000 hasilnya adalah 1.080.000. 20 dikalikan 30.000 hasilnya adalah 600.000. Kemudian di sini 16 dikalikan 27.000 hasilnya adalah 432.000. Selanjutnya tinggal kita tambahkan di sini 920.000 ditambah 660.000 ditambah 459.000 hasilnya adalah 2.039.000 yang ini. Kemudian 1.080.000 ditambah 600.000 ditambah 432.000 hasilnya adalah 2.112.000 ya. Jadi pendapatan toko kue cabang Yogyakarta adalah Yogyakarta yang atas, yang ini berarti 2.339.000 ya, yang ini. Dan pendapatan toko kue cabang Jakarta adalah yang bawah ini ya, berarti 2.112.000. Jadi seperti itu pembahasan untuk soal nomor 7. Demikian pembahasan latihan D nomor 1 sampai dengan 7 halaman 27. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.